Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul obat hipertensi golongan penghambat kerja enzim angiotensin 2. Materi yang akan kami bahas yakni ada definisi, contoh obat, metode analisis obat, dan contoh analisis obat. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Eka Alfiani, dipersilakan. Siapa dia berarti? Kamu ini kan ya? Iya. No. Hipertensi dapat ditetapkan sebagai tingginya tekanan darah secara menetap di mana tekanan sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg pada populasi lansia. Hipertensi ditetapkan sebagai tekanan sistolik di atas 160 mmHg dan tekanan diastolik di atas Miki. Jalan slide-nya. Jalan kok. Ini. Ini lagi. Ya, ini jalan, Mbak. Lawak ini. Definisi hipertensi dapat ditetapkan sebagai tingginya tekanan darah secara menetap di mana tekanan sistolik di atas 190 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Pada populasi lansia, hipertensi ditetapkan sebagai tekanan sistolik di atas 160 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Hipertensi merupakan penyebab risiko morbiditas dan mortalitas prematur yang meningkat sejalan dengan peningkatan tekanan sistolik dan diastolik. Lanjut. Berdasarkan tinjauan klinis dan patogenetik organ, hipertensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hipertensi primer. Dengan penyebab yang masih belum diketahui, sejumlah faktor yang memungkinkan menyebabkan terjadinya hipertensi ini diduga misalnya beban keluarga, kurangnya gerakan tubuh, seringnya timbul situasi stres, makan yang berlebihan. Yang kedua ada hipertensi sekunder yang terjadi akibat perubahan organ secara patologik. Pembagian hipertensi menurut keparahan penyakit belum ada yang disetujui secara umum. Sebagian panduan dapat digunakan pembagian. Menurut WHO yang membagi hipertensi menjadi 3 stadium. Ada stadium 1, hipertensi terjadi tanpa adanya perubahan organ dalam sistem kardiovaskuler. Biasanya hipertensi ini diketahui secara kebetulan pada saat pemeriksaan dokter akibat adanya keluhan lain. Pada stadium 2, di samping hipertensi ditemukan tanda lain yaitu hipertrofi jantung kiri serta perubahan pembuluh mata. Pada stadium 3, di samping gejala di atas, terjadi juga insufisiensi jantung, gangguan pasokan darah serebral, kerusakan ginjal, dan makin parahnya perubahan pada mata. Yang selanjutnya obat yang akan dijelaskan oleh Mbak Siva, dipersilakan. Selanjutnya ada contoh obat yang pertama, golongan penghambat saluran kalsium. Ada penghambat saluran kalsium tanpa dihidropridin, antara lain yaitu diazepam dan verapamil. Yang kedua adalah penghambat saluran kalsium dengan dihidropridin, antara lain yaitu amlodipin,
nifelodipin, isradipin, nicardipin, nifedipin, dan nisoldipin. Selanjutnya ada golongan diuretik. Yang pertama ada tiazid diuretik, yaitu ada klorotiazid atau diazil, klorotalidon, hidraklorotiazid, politiazid, indapamid, dan metolazon. Selanjutnya ada loop diuretik. Yang pertama ada bumetanid atau bumex, yang kedua furosemid, dan yang terakhir ada torsemid. Selanjutnya ada potasium sparing diuretik. Yang pertama ada amyloid atau midamor dan triamteren atau direnium. Selanjutnya ada golongan beta blocker. Yang pertama ada atenolol, yang kedua sebutolol, yang ketiga ada betasolol, pindolol, bisoprolol, dan propanolol. Selanjutnya ada golongan penghambat AC. Yang pertama ada benazepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, dan meoxipril. Selanjutnya ada alpha blocker. Yang pertama ada desazosin, prazosin, dan prazosin. Selanjutnya ada obat yang bekerja terpusat. Ada klonidin, reserpin, selanjutnya ada metildopa, dan guanfacin. Selanjutnya mekanisme penghambat AC, yaitu menghambat pemecahan bradikinin menjadi fragmen tidak aktif, sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat, menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. Ya, untuk indikasi dan kontraindikasi akan dijelaskan oleh Mbak Nurul, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi. Indikasi. Yang pertama, untuk pengobatan hipertensi sedang dan berat yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan kombinasi lain. Captopril dapat dipergunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan obat antihipertensi lain, terutama tiazin. Yang kedua, ada payah jantung yang tidak cukup responsif atau tidak dapat dikontrol dengan diuretik dan digitalis. Yang kedua ada kontraindikasi. ACE inhibitor dikontraindikasikan pada stenosis arteri renalis bilateral atau unilateral pada ginjal tunggal. Pemberian bersama diuretik hemat kalium dapat menimbulkan hiperkalemia. Pemberian bersamaan antasida akan mengurangi absorpsi, sedangkan kombinasi dengan AINES akan mengurangi efek antihipertensinya dan menambah risiko hiperkalemia. Ya, untuk selanjutnya ada metode analisis obat. Nah, untuk metode analisis obat sendiri itu ada kromatografi, termasuk kromatografi cair kinerja atau HPLC, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Metode ini digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen dalam sampel obat. Kemudian ada spektrofotometri, meliputi spektrofotometri UV-vis, spektrofotometri inframerah, dan spektrofotometri nuklir magnetik resonansi atau NMR. Metode ini digunakan untuk menentukan konsentrasi atau struktur molekuler obat. Spektrometri massa, metode ini digunakan untuk menentukan struktur molekuler obat dengan cara mengukur massa molekul dan distribusi massa dari ion dalam sampel. Kemudian ada metode elektroforesis, termasuk elektroforesis kapiler dan elektroforesis gel. Metode ini digunakan untuk memisahkan dan mengukur ukuran atau muatan
pemuatan molekul dalam sampel obat. Kemudian Obat. ada analisis termal meliputi analisis termografimetri atau TGA dan analisis diferensial scanning kalorimetri atau DSC. Metode ini digunakan untuk mempelajari sifat termal obat seperti stabilitas termal dan transisi fase. Kemudian ini ada salah satu contoh analisis obat yang menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang pertama itu pengambilan sampel, terus penggerusan sampel, pembuatan pelarut buffer fosfat citrat dengan pH 7, kemudian pembuatan larutan kaptopril standar dan sampel, kemudian langsung dibaca pembacaan panjang gelombang serapan maksimum dengan spektrofotometer UV vis. Kemudian analisis hasil serapan maksimum panjang gelombang menggunakan SDSS. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Mbak minta tolong slide yang golongan obat tadi, Mbak. Golongan obatnya. Golongan obat yang mana ya, Mbak Vina? Yang diuretik, Mbak. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, di sini kami perjelas, kami letakkan di PPT ini untuk sekedar pengenalan saja karena kami itu fokus pada penghambat ACE. Iya. Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Vina Puji-Lestari. Izin bertanya, dosis untuk obat penghambat ACE. Dosis obat penghambat ACE. Apa jenisnya? Sing apa? Mungkin untuk Mbak Vina bisa lebih diperjelas pertanyaannya itu untuk semuanya atau salah satunya saja? Ya, untuk semua obatnya Mbak. Apa? Itu dosisnya berapa gitu? Asli. Sama efek sampingnya Mbak. Sudah, terima kasih. Iya, nggak apa-apa udah. Makalah ya? Nyora sayang. Iya, untuk Mbak Vina itu pertanyaannya lumayan melenceng karena ini adalah analisis ya fokusnya. Kalau Mbak Vina tanya nggak apa-apa. Nanti akan kami berikan makalah yang telah kami buat. Di situ lengkap ada dosis masing-masing obatnya dan efek sampingnya bagaimana Mbak Vina. Soalnya kalau dibacakan sangat amat panjang, takut tidak cukup waktunya. Ya, 2 saja Mbak, dijelaskan. Namanya ngajak Ryan? Enggak, ini udah. Ya nanti tabung dulu. Mungkin kami jelaskan salah satunya ada kaptopril ya. Kaptopril itu mula-mula diberikan dengan dosis 25 mg 2 atau 3 kali sehari 1 sampai 2 jam sebelum makan. Nah, kemudian efek sampingnya itu yang sering terjadi adalah hilangnya rasa, terkadang juga penciuman, batuk kering, dan eksantema. Kemudian apa ya? Kemudian dosis juga dapat ditingkatkan sampai tekanan darah itu terkontrol. Jadi tergantung ke dokter gitu Mbak, kayak kontrol seperti itu. Bagaimana Mbak Vina? Ya Mbak, sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, kami dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vina, boleh nggak Mbak Dian? Iya boleh, persilahkan Mbak. Iya boleh, persilahkan Mbak. Halo Mbak Dian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya jelas Mbak, Iya dipersilahkan. jelas Mbak, dipersilahkan. Ini sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, mungkin kami dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Vina yang terlewatkan tadi, boleh? Aku terlewatkan. Apa gue cici arep kae? Ika ke sing terlewatkan sing endi? Pertanyaannya Vina sing terlewatkan sing endi? Bagus dijawab. Jawab mana kowe? Jawab mana Vina anu Ika. Oh iya baik Mbak, dipersilakan. Pertanyaan Mbak Vina dari kelompok 4 tadi ya Mbak. Kelompok 4 tadi ya Mbak. Iya, betul Mbak. Ya, Mbak Vina, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Ya, tadi kan pertanyaan Mbak Vina mengenai dosis dan efek samping dari kelompok obat-obatan antihipertensi golongan simpatoletik. Jadi kami jelasin dulu ya Mbak, kami dari kelompok 4 di matkul ini kan sedang membahas mengenai analisisnya, berarti analisis obat-obatnya, berarti metode analisisnya yang kami tekankan. Berarti pertanyaan dari Mbak Vina ini sangat bertolak belakang sekali dengan matkul yang sedang kita bahas pada hari ini. Tetapi nggak apa-apa Mbak, kami hargai pertanyaan dari Mbak Vina, kami akan mencoba menjawab, tapi tidak semuanya, karena tadi kan pertanyaan dari Mbak Vina tuh mengenai dosis dan efek samping dari semua obatnya, tapi kalau untuk menjawab semuanya sepertinya tidak mungkin, jadi kami akan menjawab salah satunya saja. Di sini kami mengambil contoh mengenai golongan kelompok obat simpatoletik yang bekerja pada sistem saraf pusat. Itu ada contohnya obat klonidin. Kami akan jelaskan mengenai dosis obat klonidin tersebut. Jadi untuk dosisnya itu tergantung dari pemberiannya secara peroral ataupun injeksi. Jika dalam bentuk tablet, untuk yang dewasa itu dosis awalnya 50 sampai 100 mikrogram itu 3 kali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan setiap 2 sampai 3 hari sesuai respon tubuh si pasien. Dosis pemeliharaannya yaitu 300 sampai 1200 mikrogram per hari yang diberikan dalam dosis terbagi. Dosis maksimalnya 2400 mikrogram per hari. Kemudian ada untuk anak-anak dengan usia lebih dari 12 tahun yaitu 200 mikrogram 2 kali sehari. Kemudian dosis dapat ditingkatkan setiap minggunya sesuai dengan kebutuhan. Dosis pemeliharaannya 200 sampai 600 mikrogram 2 kali sehari dan juga dosis maksimalnya 2400 mikrogram per hari. Kemudian untuk dewasa, dosis awal 50 mikrogram untuk 2 kali sehari, kemudian dosis dapat ditingkatkan menjadi 75 mikrogram selama 2 kali sehari, dan jika gejala tidak kunjung membaik setelah 2 minggu pengobatan, itu bisa melalui bentuk suntikan intravena, yaitu melalui pembuluh darah. Tujuannya untuk menangani krisis hipertensi. Ini hanya ada untuk dosis dewasa, yaitu 150 sampai 300 mikrogram yang diberikan melalui suntikan intravena lambat selama 10 sampai 15 menit. Kemudian dosis dapat diulangi hingga maksimal 750 mikrogram selama 24 jam. Lalu ada juga Mbak untuk bentuk suntikan epidural atau saraf di bagian punggung bawah. Tapi ini untuk meredakan nyeri kronis akibat kanker. Yang pertama, untuk dosis awalnya 30 mikrogram per jam melalui infus dengan dikombinasikan obat pereda nyeri golongan opioid. Dosis dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan respon pasien. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya tadi mengenai efek samping yang akan terjadi jika penggunaan klonidin tersebut. Di sini efek sampingnya itu ada 2 Mbak. Efek samping antara klonidin yang berinteraksi dengan obat lain dan juga ada efek samping dari klonidin itu sendiri. Yang pertama, jika klonidin digunakan bersamaan dengan obat lain itu kan tentunya akan menimbulkan interaksi dan menimbulkan efek samping. Yang pertama ada peningkatan resiko terjadinya henti jantung mendadak karena aritmia jika digunakan dengan
metilhenidin. Lalu yang kedua, peningkatan resiko penurunan tekanan darah berlebih jika digunakan dengan obat pereda nyeri golongan opioid atau obat antihipertensi lainnya. Kemudian terjadi peningkatan resiko efek obat golongan barbiturat atau obat penenang lainnya yang dapat menyebabkan kantuk berat, linglung, atau kesulitan berpikir. Ya, sebenarnya masih banyak, Mbak, contoh-contoh interaksi obat golongan klonidin dengan golongan lain, tapi kami hanya menyebutkan beberapa. Kemudian yang kedua, ada efek samping dari klonidin itu sendiri. Yang pertama adalah kantuk, sakit kepala atau pusing, mulut kering, sembelit atau konstipasi, mual atau muntah, hilang nafsu makan, kelelahan, mudah tersinggung, insomnia atau mimpi buruk, lemas atau lesu, serta penurunan gairah seksual. Itu beberapa contoh dari efek samping dari obat klonidin atau contoh obat antihipertensi golongan simpatolitik. Begitu Mbak Vina, mungkin kurang jelas atau sudah cukup jelas Mbak? Iya Mbak, sudah cukup jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama. Ya teman-teman, apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, akan kami tutup presentasi dari kelompok kami. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Ya Mbak Dian. ya dipersilahkan Mbak Putri. Yang itu Mbak, slide yang metode analisis. Ya, di sini ih Ya, izin bertanya, itu kan metode analisisnya kan banyak ya Mbak. Terus mau tanya, Kayak apa, Mbak? obat apa yang paling akurat menggunakan ya? metode apa gitu? apa Miki? Ulangi pertanyaan Mbak. Metode yang paling akurat. Metode yang paling akurat untuk Iya, menanggapi pertanyaannya Mbak Putri, mungkin kalau ditanya metode apa yang paling akurat, mungkin kami akan jawab metode yang menggunakan HPLC karena itu sudah berspesifikasi tinggi. Namun untuk contohnya juga tadi kami sebutkan itu yang melalui metode spektrofotometri UV phase. Seperti itu. Kalau misal obat apanya itu mungkin semua bisa dites kadarnya kalau melalui HPLC seperti itu Mbak. Bagaimana Mbak Algi? Ya, baik Mbak, makasih. Sama-sama Mbak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Kok ini nggak jalan?
sudah cukup Apakah teman-teman? sudah cukup teman-teman? Cukup, Mbak. Baik, kalau dirasa Baik, cukup, kalau dirasa kami cukup, tutup kami presentasi tutup dari kelompok kami. presentasi dari Kurang kelompok lebihnya kami. kami mohon Kurang maaf. lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.